Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajaan Syafawiyah yang dimana pembahasan pertama yaitu bagaimana kerajaan Islam Syafawiyah bisa berdiri dan berkuasa di tengah-tengah kekuasaan Daulah Turki Utsmani berideologi Islam Sunni. Dan yang kedua yaitu penyebab konflik antara Daulah Syafawi dan Turki Utsmani sebagai perang ideologi antara Islam Syiah dan Sunni. Dan yang terakhir yaitu mengapa Daulah Syafawiyah akhirnya runtuh. Daulah Safawi merupakan daulah Islam berideologi Syiah yang berkuasa di belahan wilayah Persia, Iran, berdiri pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi, atau sekitar 235 tahun. Wilayahnya membentang hingga perbatasan Daulah Mughal di sisi timur dan Turki Utsmani di sisi barat. Daulah Syafawi memiliki perbedaan di antara dua daulah besar Islam lainnya, seperti Daulah Turki Utsmani dan Daulah Mughal, karena daulah ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan menjadikannya sebagai ideologi atau paham resmi negara. Di mana sih letak perbedaannya? Daulah Syafawi beribu kota di Isfahan, terletak sekitar 340 km ke selatan Tehran, ibu kota Iran. Sampai saat ini, Isfahan masih banyak menyimpan kejayaan masa lampau. Kota ini juga banyak melahirkan jalan lebar, jembatan beratap, istana-istana, masjid-masjid, dan menaranya. Isfahan menjadi salah satu di antara sekian banyak kota besar di dunia. Di masa kejayaannya, Isfahan menjadi kota yang sangat maju dalam ilmu pengetahuan kebudayaan, bahkan perdagangan. Ketika Daulah Syafawi berkuasa, Isfahan menjadi ibu kota yang sangat indah. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana bisa Daulah Syafawi berdiri dengan cepat. Nah, daulah ini berdiri berawal dari sebuah gerakan tarekat Syafawiyah yang muncul di daerah Ardabil, kota Azerbaijan sebagai cikal bakalnya. Nama tarekat Syafawiyah diambil dari nama pendirinya yakni Syafiuddin, keturunan Imam Syiah ke-6, Musa Al-Kazim. Nama lengkap Syafiuddin adalah Syekh Syafiuddin Abdul Fattah Ishaq Ardamili, berasal dari Ardabil, Azerbaijan. Awal mulanya, tarekat Syafawiyah muncul sebagai gerakan sufi, sebuah gerakan keagamaan untuk meluruskan orang-orang ingkar pada ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, misi tarekat ditingkatkan dengan memerangi orang-orang yang keluar dari ajaran syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah berubah bentuk dari pengajaran tasawuf murni bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan besar pengaruhnya di wilayah Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Syafawiyah sangat fanatik pada ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikaf kiat dari kalangan mereka mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan pengikut yang kuat, lama-kelamaan para pengikut tarekat Syafawiyah membentuk suatu kekuatan mandiri dan fanatik. Meski begitu, kegiatan tarekat Syafawi masih fokus pada kegiatan keagamaan murni setelah Syafiuddin wafat pada tahun 1334 Masehi dan diteruskan oleh Sadar al-Din Musa, dan kegiatan tarekat masih seputar kegiatan keagamaan. Begitu juga ketika dipimpin Hawazah Ali dan Ibrahim. Namun ketika diteruskan Junaid, tarekat yang awalnya sebagai gerakan keagamaan diarahkan menjadi gerakan politik. Ia juga membentuk prajurit kuat siap memasuki dunia perpolitikan. Setiap kegiatan keagamaan yang digelar tarekat ini pun selalu dibumbui kegiatan politik, sehingga menimbulkan gesekan dan konflik dengan penguasa wilayah setempat, yakni para Koyunlu, salah satu suku Turki yang berkuasa di kawasan tersebut. Kelompok Junaid pun diserang penguasa karena Koyunlu dan Junaid pun diasingkan. Namun Junaid bernasib baik karena tempat pengasingan Junaid masih mendapatkan perlindungan dari Diyarbakır, suku bangsa Turki. Penguasa Koyunlu yang menguasai sebagian besar wilayah Persia dari suku bangsa Turki. Jadi, penguasa Karakoyunlu dan Aga Koyunlu berbeda. Meskipun keduanya sama-sama keturunan bangsa Turki, dalam pengasingan tersebut Junaid tinggal di istana Uzun Hazan. Junaid bangkit kembali pada tahun 1459 dan mencoba merebut wilayah Ardabil, tetapi gagal. Tetapi pada tahun 1460 Masehi, ia kembali bangkit merebut wilayah Sirkasia, tetapi dihadang tentara Sirwan dan ia pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah Junaid wafat, kepemimpinan dilanjutkan anaknya, Haidar. Haidar lalu menikahi cucu Uzun Hazan. Dari pernikahannya dikaruniai 3 putra, yakni Ali, Ibrahim, dan Ismail, yang kelak akan menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Di bawah kepemimpinan Haidar, gerakan Syafawi berhasil bangkit dan bekerja sama dengan kekuatan Aga Koyunlu dan berhasil merebut wilayah Sirkasia dari penguasa.
Karakoyunlu tahun 1476 Masehi. Namun, seiring berjalannya waktu, Aka Koyunlu yang merupakan sekutunya memandang bahwa Haidar dan gerakan militer Safawiyah merupakan rival dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Maka Aka Koyunlu berusaha melenyapkan militer Safawiyah. Haidar dan gerakan militer yang Safawiyah mengalami kekalahan dalam peperangan di wilayah Sirkasia dan Haidar sendiri pun terbunuh. Putra Haidar bernama Ali didesak bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Namun, pemimpin para Koyunlu Yakub sudah terlebih dulu menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, Ibrahim, Ismail, dan ibunya. Namun, mereka akhirnya dibebaskan putra mahkota Aka Koyunlu dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah membantu putra mahkota Aka Koyunlu dan mengalahkan saudara sepupunya, Ali bersaudara kembali ke Argabil. Namun, tidak lama kemudian Rustam justru memusuhi dan menyerang Ali. Ali terbunuh tahun 1494 Masehi. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan kepada Ismail, yang kala itu masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya menggalang kekuatannya di Gilan. Pasukan yang dibentuk dan dipersiapkan itu diberi nama Kizilbas. Tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu. Kizilbas berhasil menaklukkan Wil Tabriz di kota Tabriz. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Daulah Syafawi. Ismail I memimpin Daulah Syafawi kurang lebih 23 tahun dari 1501 sampai 1524 Masehi. 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan Karakoyunlu. Hanya dengan 10 tahun, ia sudah berhasil menguasai seluruh wilayah Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur. Ia juga berhasil menguasai daerah Turki Utsmani. Padahal Turki Utsmani kala itu dengan bersikeras membebaskan bumi Eropa dari kaum Kristen. Namun Daulah Syafawi seperti ingin menusuk dari belakang umat Islam sendiri sehingga membuat Turki Utsmani harus bersikap melihat Syafawiyah seperti ancaman nyata. Karena Syafawi bukan hanya mengancam wilayah Turki Utsmani, tetapi juga mengancam ideologi Daulah Turki Utsmani yang menganut paham Islam Sunni. Sementara Daulah Syafawi menganut paham Islam Syiah yang sangat berbeda ajarannya, sehingga Daulah Turki Utsmani merasa perlu untuk membentengi diri dari penyebaran paham Syiah di kalangan masyarakat Muslim. Alasan Turki Utsmani memerangi Syafawi yaitu Daulah Syafawi selalu menghina 3 khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan hanya memuji Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Daulah Syafawi bekerjasama dengan tentara salib ingin membongkar dan mencuri jasad Rasulullah di Madinah dan membakar makam sejumlah ulama ahlu sunnah wal jamaah di Madinah. Yang ketiga yaitu pasukan Syafawi tidak segan-segan membunuh semua orang yang berpaham Islam Sunni. Pada tahun 1514, Sultan ke-9 Daulah Turki Utsmani Salim I mengumumkan Perang Suci, dikenal dengan Perang Kalziran, karena terjadi di sebuah lembah bernama Kalziran yang berada di perbatasan kota Isfahan. Inilah perang antara Islam Sunni dan Syiah yang dipimpin Sultan Salim I dan ditemani anaknya Sulaiman Al-Qani yang masih berusia 12 tahun. Sulaiman inilah yang mampu membawa Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Daulah Syafawi saat ini benar-benar nyaris runtuh karena pasukan Turki Utsmani dapat menduduki Abriz atau kota terpenting yang menjadi kota Daulah Syafawi. Namun, daulah ini terselamatkan karena Sultan Salim I tiba-tiba pulang menyusul adanya konflik dalam negeri antara kalangan militer. Meski begitu, sejak kekalahan itu, Daulah Syafawi dilanda konflik sejumlah pihak, mulai dari suku Turki Utsmani, Persia, dan Kizilbas sendiri saling merebut pengaruh untuk bisa menguasai daulah. Konflik di dalam membuat Daulah Syafawi semakin lemah, apalagi ditambah konflik yang terus terjadi berkepanjangan dengan Turki Utsmani sepeninggalan Ismail I. Setidaknya pernah terjadi 3 peperangan pada masa kepemimpinan berikutnya, yakni di era Tahmasp, Ismail II, dan Kudabanda. Tentu kondisinya semakin memperlemah Daulah Syafawi. Bahkan di era kepemimpinan Ismail II, kota Kandahar disebut Daulah Mughal di bawah pemimpinan Sultan Shah Jahan. Namun, sejak kepemimpinan dipegang Abbas I, Daulah Syafawi perlahan mengalami kemajuan.
Langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Syafawi diantaranya 1. Berusaha menghilangkan pasukan Gizibas atas Daulah Syafawi dan diganti pasukan Hulam. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Turki Utsmani dan berjanji tidak menghina 3 Khalifah Khulafaur Rasyidin. Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Ia berhasil mengatasi masalah politik dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang direbut daulah lain. Pada masa kepemimpinannya, Daulah Syafawiyah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, dan ilmuwan hebat juga bermunculan di era ini. Di antaranya, yang pertama yaitu Baha al-Din al-Syairazi sebagai cendekiawan, yang kedua yaitu Sadar al-Din al-Syairazi yaitu seorang filsuf, yang ketiga yaitu Muhammad Bakir ibn Muhammad Damat yaitu seorang filsuf, ahli sejarah dan teologi, yang keempat yaitu Baharuddin al-Amili yaitu seorang tokoh fikih. Kemajuan Daulah Safawi juga terlihat pada bidang seni dan arsitektur. Kota Isfahan sebagai pusat pemerintahan telah diubah menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa, dan istana Chehel Sotun. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni arsitektur, bangunan-bangunannya seperti terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syekh Luk'ullah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, seperti keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tembakar. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Safawi sudah berkontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Tetapi sepeninggalan Abbas I, Daulah Safawi mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan selanjutnya, yakni Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Shah Hussain, Tahmasp II, dan hingga Abbas III. Di kepemimpinan mereka, kondisi Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan, tetapi memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza, karena ia seorang pemimpin lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di lain sisi, juga ia seorang cemburu sifat tidak baiknya, akhirnya mengakibatkan kemunduran daulah satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi. Lepas kepemimpinan penguasa daulah lain, kota Kandahar diduduki Daulah Mughal, sementara Baghdad direbut Daulah Utsmani. 2. Abbas II suka minum minuman keras hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. 3. Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam pada para pembesar yang dicurigai akibatnya rakyat bermasa bodoh terhadap pemerintah. Keempat, apalagi setelah kepemimpinan Husain, ia memberi kekuasaan besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya pada penganut Islam Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga melakukan pemberontakan. Tahun 1709 Masehi, aksi pemberontakan dilakukan bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Dan pada tahun 1736 Masehi, Nadirhan mendaulatkan dirinya sebagai penguasa daulah menggantikan Tahmasp III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia.